you give it up one more time for Jonesy Corona. Come on. Hey. So yeah, my name is Panji. I'm from Indonesia. Relatively new here, and so I still see things that I don't see in Indonesia, and it surprises me and it interests me. Like at one time, I bought a dozen eggs, right? And so on the package it says cage-free eggs. I don't see this kind of thing in Indonesia. At first, because I'm an idiot, I thought, why do Americans put their eggs in cages? And I was like, oh, it's the chicken. And then I Googled it, and maybe you know about this. So cage-free eggs means that the eggs are healthier because it comes from chicken who are not in cages or free. They can go wherever they want to go, you know, go to another chicken and be like, if you have another mic over after this, we're going to Producers Club. Ah, that's cool. You know. Free chicken, right? And so the eggs are healthier because the chickens aren't stressful because they're not in prison with thousands of other chicken. You know, murderer chickens, rapist chicken, child molester chicken, life in prison chicken, wrongfully accused chickens. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your home. .id Weekly Vlog kali ini cukup seru, banyak aktivitas, banyak bintang tamu karena ada 2 orang Indonesia yang lagi di New York pada periode yang sama. Yang satu kawan lama, yang satu kawan baru. Kawan barunya adalah Hari Hartanto. Dia adalah pemenang Anugerah Bernard. Di episode minggu lalu sempat muncul tuh dia selintas. Nah di minggu ini, di episode ini dia akan muncul di sepanjang perjalanan. Karena memang sebenarnya dia tuh menang Anugerah Bernard tuh tripnya tuh untuk 2 hari. Di luar outbound, inboundnya ya. Jadi di luar perjalanan pesawat 2 hari di sininya. Tapi terus udah gitu budgetnya dia spread dan dia juga punya duit tambahan. Akhirnya dia 10 hari di sini. Dimana mungkin 5 harinya dia jalan-jalan sendiri, 5 harinya dia jalan bareng sama gue untuk melakukan 6 kalau sama waktu kerjaan yang di episode minggu lalu. Nah, jadi sepanjang episode ini dia ikut stand up tuh Senin sampai hari Jumat. Yang juga datang adalah Pangeran Siahaan. Dia mewakili Asumsi, ada kayak semacam convention gitu yang dibikin sama Google. Jadi di hari Senin sebelum gue sama Hari open mic, gue ketemu sama Pange dulu. Kebetulan gak jauh dari tempat gue open mic sama Hari, ada sebuah kedai kopi / bakery, tempat brunch lah. Namanya Mamang, atau itu bahasa Perancisnya ibu, mama. Di namanya apa ya? Little Paris kalau gak salah areanya. Kayaknya Little Paris deh. Jadi ada area semuanya serba Perancis gitulah, termasuk si Mamang itu. Cukup terkenal si Mamang. Jadi ketemu sama Pange, ngobrol-ngobrol waktu itu soal banyak hal, soal politik, soal New York dan segala macamnya. Nah, habis itu kami jalan open mic di namanya Home Sweet Home Bar. Penonton .id Weekly Vlog gue pasti familiar dengan ini. Ini tempat yang kalau misalkan lu lewat dari batas 5 menit dihajar sama asap. Kalau masih ingat, gue pernah kena hajar asap juga. Nah, gue sama Hari open mic di situ. Di situ gue nerusin set yang lagi gue kembangin pas gue tinggal. Jadi sebelum gue tinggal sekitar 2,5 minggu yang lalu, lebih malah sebenarnya. Tapi waktu sebelum gue tinggal ke Jakarta untuk sejumlah aktiviti itu gue lagi ngembangin beat soal telur ayam. Tapi cuman sempet 2 kali nyoba. Jadi pas gue kemarin aktif open mic lagi, gue terusin tuh. Jadi gue ngembangin itu. So they care about the chicken. But if they care about the chicken, why are they eating their babies? You know, if you care about chicken, eat broccoli, right? Plus tipis-tipis ngomongin soal Jocelyn Chia.
karena emang lagi rame kan. Sebagai orang Indonesia yang ada di New York, kejadiannya juga terjadi di New York. Orang Singapura ribut sama orang Malaysia, kayaknya aneh sebagai orang Indonesia untuk nggak terlibat ngebahas. Jadi gue coba untuk ngebahas. Have you guys heard about what happened to Jocelyn Chia? Do you know? You heard? Yeah. So if you don't know, so Jocelyn Chia is a Singaporean. She's a female comic, and then I think she was performing at the Cellar. Oh yeah, I saw that. Yeah, you saw that, right? Yeah. And she was talking shit about Malaysia. She's Singaporean, talking shit about Malaysia, and the clip went viral. And people are trying to cancel her to a point where the Singaporean government revoked her citizenship. Terus hari Selasanya, paginya gue ngajak bawa Shira ke rumah sakit, ke Cohen. Tapi bukan apa-apa, untuk endoskopi lanjutan gitu. Jadi untuk ngelihat apakah ususnya udah benar-benar sembuh, untuk dicek. Terus itu kejadiannya pagi, pas dicek sama dokternya bilang udah bersih, udah sembuh, nggak perlu obat tambahan, udah baik-baik aja. Ya udah, tapi hasil biopsinya akan tetap dikasih tahu. Jadi mereka ngambil sedikit sampel dari si ususnya itu untuk dibiopsi. Nanti akan diumumin lagi. Tapi secara visual nggak ada kebutuhan untuk nambah obat, alhamdulillah. Udah nih, terus Selasa gue open mic tuh sama Hari lagi. Kali ini open mic-nya di Eastville Comedy Club. Terus open mic di situ, gue masih nerusin beat yang sama. The things I see here in New York, I see it for the first time, never seen it before, sometimes in Indonesia. And one time I bought a dozen eggs, right? And on the package it says, cage-free eggs. I've never seen anything like that in Indonesia. Because I'm an idiot, at first I thought, why do Americans put their eggs in cages? And I'm like, oh, the chicken. And so I Googled about it, and you probably know about this. So cage-free eggs are healthier eggs because it came out from mentally healthier chicken. Si Hari juga. Hopefully. Pas kemarin itu, Hari ngeliat ada satu komedian yang pernah gue ceritain juga di The Tiny Weekly Vlog. Jadi dia tuh sebenarnya pekerjaan sehari-harinya badut. Udah kakek-kakek umur 60-an. Pekerjaan sehari-harinya badut didandanin badut gitu. Tapi dia juga stand up comedian, dan personanya ketika menjadi seorang komika adalah marah-marah gitu. Jadi lucu banget ngebayangin dia di sisi lain harus ngebadut, di sisi lain dia pemarah gitu. Ada beat di mana dia harus jadi badut di panti jompo, terus dia ngerasa malu dan marah karena ngapain gue jadi badut di depan teman-teman seangkatan gue sendiri gitu. Terus gue nggak tahu mesti malu atau mesti bangga karena seangkatan gue ada di rumah jompo tapi gue kerja jadi badut gitu. Tapi dia marah-marah gitu. Nah kemarin dia ngeliat dan absurd sekali dia manggungnya. Ada rekamannya kalau nggak salah, gue coba untuk kasih lihat, untuk kasih lu gambaran kurang lebihnya seperti apa. Udah nih, hari Rabu, gue memulai hari dengan mampir ke KJRI. Kalau KBRI-nya kan di Washington DC, di pusat pemerintahan negara tersebut. Kalau di New York tuh KJRI. Di situ sempat ketemu Pak Konjen, tapi sebenarnya gue di situ untuk ngisi podcastnya mereka. Namanya Ruang Tamu kalau gue nggak salah nama. Nama kontennya mereka, di mana ceritanya ada 2 orang Indonesia yang kedatangan tamu. Nah, tamunya ceritanya gue. Cerita-cerita banyak soal kepindahan gue ke New York. Sekalian gue tipis-tipis promo buku Pecakan NYC. Tapi sangat menyenangkan. Ditunggu aja kontennya kapan rilis. Udah balik sampai New York, masih juga gue media visit. Tapi ya pas kan, karena di New York ya cerita soal Pecakan NYC. Kebetulan di kanal YouTube-nya KJRI. Lu bisa follow Instagram-nya juga, Indonesia in New York. Terus udah selesai, habis itu gue sama Hari jalan kaki menuju ke Producers Club. Sekalian ngonten, wawancara dia. Terus sampai Producers Club, gue open mic. Dan di Producers Club ketemu sama kawan-kawan yang padahal cuma 2,5 minggu pikir-pikir.
Tapi kayak kangen banget ketemu Josh, ketemu Patrick, ketemu J. Crew, ketemu orang-orang lah. Seru ketemu sama mereka. Terus si Hari juga ngerasa, wah ini beda banget nih si Panji. Peluk-pelukan, ya. Lebih kenal sama orang-orang di situ. Karena memang gue ngerasa Producers Club lebih kayak rumah gue lah. Di situ gue nyobain set yang baru, yaitu ngomongin soal gue 2,5 minggu ke Jakarta, ngomongin betapa semua serba mudah di Indonesia ketimbang ketika gue di New York. Sekalian ngembangin si bit tentang Jocelyn Shah tersebut. Life is easier back in Indonesia to a point. I was telling myself, maybe I shouldn't go back to New York. I'll just leave my children and my wife in New York and then they become hopeless or whatever. Because life is easy. I can go, in Indonesia, I can go to a restaurant and people are lining up outside. They can't get a table. I can just pop my head in and say, do you have a table for me? And they'll be like, Mr. Panji, most definitely. Yo, get the fuck out of here, Mr. Panji wants to eat. Kamis gue open mic sama Hari di QED. Kemudian masih ngembangin set yang sama. And everything is easier in Jakarta. In Jakarta, I can go to a restaurant. It's a full restaurant. Everybody's lining outside, and I can just pop my head in. I'm like, do you still have a table? And they'll be like, Mr. Panji, of course. What the fuck? Get the fuck out of here. Mr. Panji wants to eat. Sebelumnya gue sempat ngonten juga, kami sempat makan gelato sambil bikin konten untuk YouTube dia dan untuk YouTube gue. Tungguin aja. Lu cek aja, lu subscribe aja dari sekarang. Si Hari itu kalau nggak salah, YouTube-nya tuh hari.hartanto. hari.hartanto. youtube.com/hari.hartanto. Coba lu cek deh. Kalau lu lihat ada dia lagi stand up, ya berarti bener ngomongin soal stand up Indo Kanker. Nah, lu subscribe aja karena nanti kontennya akan rilis di situ. Dan di YouTube-nya Hari, gue cerita sesuatu yang hanya sekali pernah gue ceritain di YouTube gue. Dan Hari pun walaupun dia ngikutin karya gue dari lama, dia nggak ngeh sama cerita itu. Jadi silakan cek aja. Terus hari Jumat gue open mic. Oh, hari Jumat gue ini dulu bikin konten sama Pangeran Siahaan. Pengennya sih tadinya di Washington Square Park tapi hujan. Jadi kami melipir ke Washington Square Diner, sebuah ya diner klasik Amerika. Kadang-kadang komika pada nulis beat di situ karena lokasinya dekat sama Greenwich Village yang banyak comedy club itu. Ini hidup Indonesia Maya podcast gue. Pangeran Siahaan lagi di New York karena dia punya cita-cita mau datang ke NBA Store. Iya, dia store yang paling gede yang ada katanya. Enggak juga. Iya, di Asia Tenggara cuma ada di Filipina. Udah tutup. Kasihan banget. Udah enggak ada bahkan udah enggak ada. Kasihan banget di Manila tadinya karena kan ada. Filipina kan Amerika kecil. Iya. Belanja nggak? Belanja ini ya? Ini salah satunya. Oh, iya. Sebenarnya merch-nya New York Knicks lagi bagus-bagusnya di sana. Iya, gue hoodie segala macam. dan gue merasa ya ke tempat sini ya beli satu New York. Ya, betul. Karena sisanya gue beli ini tim kampung kita itu loh. The Three Pistons. Iya. Tapi seru tuh koleksi itu celana, gue nyari celana Bagus, ada bagus, tuh di situ. bagus. Gitu. Dan gue sama Pange habis konten tipis-tipis lah. Nah, gue tuh abis ini tadinya mau open mic. Gue nawarin dia nggak mau dia. Enggak. Orang tuh kalau stand up comedian tuh di New York tuh pengen nyoba stand up. Gue bukan stand up comedy. Tapi kan lu pernah stand up comedian. Cut udah cut. Terus gue ngobrol-ngobrol sama Pange terkait dia kan sekarang lagi diomongin karena dia terjun ke politik. Terus gue terus terang sebagai orang yang pernah terjun ke politik tuh masih bingung kenapa sih Pange kok kayaknya kontroversi sekali gitu. Kalau waktu gue kontroversi kan karena dianggap nyebrang kubu. Kalau Pange kan kayaknya nggak nyebrang kubu kebanyakan orang gitu. Jadi gue bingung, jadi kami bikin konten. Tunggu nanti rilisnya di YouTube gue. Abis itu gue open mic di Greenwich Village Comedy Club bersama dengan Hari juga. Dan di situ pengalamannya menyenangkan. Sebenarnya selalu menyenangkan sih di open mic-nya Drew, tapi Hari juga ngerasa dia paling pecah di situ. Life is so much easier when you're famous. To put it into context, I'm also a comic in Indonesia, and back in Indonesia, I am huge. I'm big. How big? I take my 9th special in front of 7,000 people in Jakarta. Thank you. I keep telling people I'm the Indonesian Kevin Hart, which means great at selling ticket, not really that funny to be honest with you. Udah, itu
itu terakhir kali gue bertemu sama Hari karena Sabtu Minggu, kecuali ada job gue nggak keluar rumah, gue menghabiskan waktu sama keluarga. Terus disitulah gue nobatkan Hari jadi anggota baru Stand Up Indo NYC. Gue bikin aja aturannya adalah syaratnya untuk jadi anggota Stand Up Indo NYC adalah stand up 5 kali berturut-turut. Dan itu terjadi sama dia, Senin sampai Jumat. Terlepas bahwa dianya balik lagi ke sana, tapi udah ada kesempatan di mana dia stand up 5 kali di New York. Dan itu aja nggak ada lagi yang ngelakuin kayak gitu. Si Uus sama Oza cuma 1 kali. Si Wina waktu itu pernah sekali di New York untuk Heckle Mike dan sekali di Boston. Jadi orang Indonesia terbanyak stand up di New York selain gue, ya Hari Hartanto. Daripada gue sendiri mulu ya kan, anggota 0001, ya 001, gue bikin aja si Hari jadi 002. Anggota baru Stand Up Indo NYC. Nanti kita berharap kapan-kapan dia ada rezeki untuk balik atau mungkin beneran berkarir di sini. Sambil kita tunggu orang lain lagi yang datang ke sini. Yang bagian yang paling menyenangkan adalah ketika Hari mengaku dia udah selesai baca buku Pecahan NYC dan sebagai murid pecahkan di workshop tipis-tipis respect angkatan 4, dia bawa ilmunya dan wawasannya dari baca buku Pecahan NYC ke New York City. Jadi dia mencicipi Pecahan NYC. Itu juga judul konten YouTube yang mencicipi Pecahan NYC. Udah gitu Sabtu kayaknya gue di rumah aja sih, ingat gue. Bener nggak tuh? Iya. Sabtu di rumah aja dan Minggu adalah hari saya berulang tahun. Ulang tahunnya sangat menyenangkan. Pertama-tama gue mendapatkan banyak ucapan selamat. Karena kan Indonesia udah lebih dulu 18 Juninya ketimbang kami di New York. Jadi ucapannya udah masuk dan gue diberkahi. Ini ulang tahun yang menyenangkan sekali. Gue diberkahi sama ucapan selamat ulang tahun yang manis-manis, doa yang baik-baik. Nah terus pas hari H-nya itu, gue lagi tidur, terus gue kebangun, mungkin gue bangun jam 6 kali ya, karena kebangun terus pengen kencing. Terus gue lagi mau ke toilet, tiba-tiba Shira manggil, ayah, ada Bu Lili. Kata gue, hah? Jam berapa ini? Kenapa ada Bu Lili? Bu Lili ini adalah property agent yang bantuin gue nemuin rumah ini. Si Bu Lili itu. Dan gue sering dibantu sama Bu Lili nanya-nanya soal hal-hal teknis lah, soal kehidupan di sini. Nanya sama Bu Lili. Terus gue bilang, ngapain Bu Lili pagi-pagi ke rumah gue gitu? Sambil panik karena tadinya kebelet kencing, terus gitu, aduh mulut gue masih asem orang abis tidur kan. Terus gue minum air putih dulu sambil mikir, ngapain Bu Lili kesini ya? Masa iya mau ngasih surprise kata gue. Terus si Shira, ayo cepetan tuh Bu Lili depan. Jadi gue tambah buru-buru, terus si Shiranya bilang, terus gue ngomong bergumam gitu, Bu Lili. Terus si Shira bilang, iya masa lupa Bu Lili? Loh, bukan masalah lupa. Aku ngomong Bu Lili itu bukan lupa, tapi lebih kepada ngapain Bu Lili di sini. Jadi gue bingung gitu. Terus gue berjalan keluar, tiba-tiba ada yang teriak, surprise! Gue kaget, saking kagetnya gue nemplok tembok. Diketawain, ternyata Dipo, Shira, sama Mila mempersiapkan kejutan buat gue. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Wait, everybody sing. Dear Aya. Happy birthday to you. You must admit that you were putting your slippers over there. Okay. I didn't notice your slippers. Let me just blow this first. Yay, Aurora Borealis. Aurora Borealis at this time of day, in this location on the planet, lies entirely within your living room. Saya pikir Bu Lili mau masuk.
Yeah, sama Billy. Yeah. Mana gue baru tahu pas gue tidur tuh mereka begadang bikin kue ulang tahun. Kebetulan kan Dipo emang bisa bikin cake pakai bahan Oreo. Terus mereka bikin kue ulang tahun dari Oreo plant based, Oreo vegan. Jadi kuenya kue vegan. Terus gue dikasih hadiah, salah satunya gue dikasih tumbler, kasih lilin lavender gitu. Terus ada notes-nya dari Dipo, pakai ini kalau ayah kentut di kamar. Tapi salah satu yang life changing tuh ini adalah kacamata baca. Gue tuh dari berapa hari yang lalu tuh emang mengeluh soal gue tuh harus punya kacamata karena tulisan-tulisan tuh mulai nggak kelihatan, dan yang tadinya harus dibundurin gitu kan untuk kelihatan tulisannya. Terus tadinya jarak segitu pun kelihatan, lama-lama tuh buram. Terus gue yang mesti punya kacamata nih, tapi ngoceh mulu nggak kejadian-kejadian. Dibeliin kacamata. Terus pas gue coba, ternyata frame-nya kelihatan oke di gue. Karena gue kemarin sempat nyoba sejumlah kacamata, tapi kayaknya frame-nya nggak cocok di gue. Tapi ini cocok-cocok aja di gue. Gitu. Nah, pakai kacamata itu bener-bener apa ya? Kayak buset. Kok sekarang jadi bisa kelihatan gitu? Jadi bener-bener life changing. Sekarang gue kemana-mana memastikan bahwa gue bawa kacamata karena takut. Bukan takut ya. Ya emang jadi lebih enak aja. Bisa sih nggak pakai, tapi jadi lebih enak. Salah satu efeknya adalah sekarang settingan ukuran huruf di handphone gue balikin ke normal. Lalu udah nggak perlu terlalu gede-gede lagi. Terus udah gitu siang gue sekeluarga, gue bilang sama Mila sama Dipo Shira, gue pengen lunch di Jakarta Munch. Jakarta Munch ini adalah sebuah kulineran Indonesia yang dimiliki oleh teman gue sama temannya Mila. Sebenarnya lebih ke teman Mila sih kali ya, tapi Bulan namanya. Bulan ini waktu itu ikut bantu nge-make-upin gue di video klip Baby Plum. Ada video klip gue yang judulnya Baby Plum, ada di YouTube. Coba si Adit suruh nyari, bisa nemu nggak dia? You know, I don't think y'all ready for this. But matter of fact, I don't think y'all ever be ready for this. Let's go. Hey. Nah, sempilin sedikit aja. Nah, makeup artisnya itu by the way, klip Baby Plum itu ini loh. Video klipnya cukup ini, plot twist. Gokil. Ya, jadi terus si makeup artisnya untuk si Baby Plum itu adalah si Wulan. Nah, Wulannya udah tinggal di New York dan punya Jakarta Munch. Jakarta Munch ini kedai makanan Indonesia. Mereka belum punya tempat sendiri, jadi mereka berapa hari itu di sebuah tempat namanya Urban Hawker. Kayak apa ya, kayak kantin gitu di mana ada banyak kuliner-kuliner gitulah, booth-booth gitu dari restoran-restoran lain. Kebanyakan sih restoran Southeast Asia, makanan Malaysia, makanan Singapura. Ada makanan Hong Kong juga, Neng? Enggak, Southeast Asia. Termasuk si Jakarta Munch ini. Dia ada menu vegannya, jadi gue sekalian pengen nyoba menu vegannya. Terus rasanya, pertama-tama pengalamannya menarik sekali. Jadi lu datang, pertama lu pilih karbo lu mau nasi putih, mau nasi uduk gitu misalnya. Habis itu lu pilih protein lu. Ada beberapa pilihan, terus ada juga yang vegan. Habis itu lu milih sausnya, lu bisa opor, bisa balado, bisa apa ya? Waktu itu gue misalnya apa? Tapi bisa pilih-pilih, terus bisa tambah lagi kayak tambahan, bukan kondimen sih, apa ya namanya ya? Pokoknya bisa ada tambahannya gitu, terus gitu bisa beli minumnya juga bisa jamu pula. Jadi ada ada jus alpukat, habis itu ada es kelapa muda. Pertama-tama baik jus alpukat, mau itu jamu, mau es kelapa mudanya enak semuanya. Dan makanannya juga nikmat. Tapi lebih kepada experience-nya seru aja gitu. Dipo pas makan langsung happy gitu. Wah, udah lama nih nggak makan yang pedesnya pedes Indonesia katanya gitu. Karena pedes Amerika kan nggak pedes gitu. Jadi Dipo happy, pada happy. Terus makan di situ.
Kalau lu lagi di New York, coba follow Instagramnya, kalau nggak salah jakartamunch.us atau jakartamunch.ny, gue lupa deh. Tapi lu cek Jakarta Munch aja ketemu biasanya. Habis itu pastikan untuk sempat mampir, pengalaman kuliner yang menyenangkan lah. Udah nggak jauh dari situ adalah Fifth Avenue. Lokasinya tuh di antara 7th sama 6th Avenue, tapi nama jalannya itu gue lupa. Tapi dari situ dekat ke Fifth Avenue. Fifth Avenue kan banyak toko, jadi kami sempat belanja karena Shira bilang beberapa bajunya udah mulai kekecilan, terus Mila juga pengen beli baju, Dipo juga pengen beli celana. Terus jadi kita jalan ke Fifth Avenue sambil belanja dan ditutup ke toko buku, Barnes & Nobles. Lihat-lihat buku. Terus belanja untuk hadiah ulang tahun saya sendiri. Udah deh. Habis itu selesai, terus pulang. Saking capeknya, kasihan anak-anak dan Mila, Dipo, dan Shira kan begadang ngerjain gua. Jadi mereka capek, bener-bener capek. Dipo juga matanya merah, udah kecapean. Akhirnya pulang, terus istirahat. Gua aja nyampe, kan kami nyampe rumah tuh jam 5 kayaknya. Jam 5:15. Nyampe kamar bablas tidur gua. Tidur. Bangun-bangun jam 11 kalau nggak salah. Untung masih bisa tidur lagi tuh. Tapi begitulah weekend atau pekan yang menyenangkan, minggu yang menyenangkan. Bisa ngobrol sama Pange, bisa stand up berdua sama Hari, terus sekali lagi dapat ucapan yang menyenangkan sekali dari orang-orang. Terus oh iya, gue sempat ngisi itu tuh si Paling Panji lewat streaming tanggal 17-nya. 17 iya, tanggal 17 malam di guanya pagi, di New Yorknya pagi. Itu juga seru sekali. Jadi sangat-sangat menyenangkan rangkaian ulang tahunnya. Senang sekali. Terima kasih banyak juga untuk ucapannya yang naruh di video YouTube gue. Terima kasih. Moga-moga gue dikaruniai kesehatan dan bisa terus berkarya. Bukan cuma untuk menghibur lu, tapi untuk bikin lu bangga juga. Nah, 44 tahun. Gokil juga gue. 44 tahun dan rasanya kayak lagi memulai baru gitu. Kayak baru lahir lagi gitu. Badan jauh lebih sehat. Kehidupan sekarang di negeri orang. Soalnya kan ulang tahun gue yang tahun lalu, 2022 tuh gue di Jakarta. Iya, betul. Karena keluarga gue juga masih di Jakarta tuh. Kan mereka baru pindah September 2022. Jadi ini ulang tahun pertama yang gue rayakan di New York. Gitu, jadi menyenangkan. Semoga terus menyenangkan, semoga bisa terus merayakan banyak ulang tahun di kota ini, di negeri ini. Tapi untuk sekarang terima kasih banyak udah nonton dan kita ketemu di .id weekly vlog berikutnya. Bye-bye. Happy birthday to you. Yeay, Aurora Borealis. And you said it doesn't work. Are helping you read. What a shocker. They actually reading. Thank you. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.
Ini baru nonton dilapor Pak, udah sampai di sini. Ya baru sebenarnya berminggu lalu Pak, ini teman saya Hari namanya. Halo, Pak. Dia seorang komedian juga, cuma bedanya saya sama dia kanker saya enggak. Jadi Iya, saya kanker survivor ya. ya